membunuh manusia bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang hak, menghilangkan nyawa tanpa alasan yang hak, dan menghakimi pencuri hingga menewaskannya, itu termasuk menghilangkan nyawa tanpa hak. Karena kalaupun harus menghukum mati, hukuman mati nggak boleh ditegakkan oleh masyarakat. Itu namanya main hakim sendiri. Hukuman mati itu harus diponis oleh pengadilan, hakim, dan harus dieksekusi oleh algojo. Itu namanya hukuman mati. Kalau di kita apa? Diponis oleh hakim, lalu dieksekusi oleh penembak. Jadi ditembak 7 penembak. Itu yang disebut dengan hukuman mati. Artinya ketika orang kita hakimi sendiri, maka kemudian dia mati, maka semua yang memukuli dan yang menyaksikan dapat dosa membunuh orang. Dosa membunuh, Pak. Jadi kalau ada orang di masa karena begal motor, ngebukin, yang gebuk sama yang nonton itu sama dosanya. Makanya saya pernah menyaksikan orang digebukin, sebisa mungkin saya cegah. Karena takut yang masa malah ngebukin saya, pergi saya aja. Ya nanti saya yang kena sasaran. Saya pergi, Pak. Saya pergi, saya berlindung ya Allah dari kemaksiatan itu. Karena saya tahu dosanya dosa besar, dosa membunuh juga. Walaupun secara hukum pidana bahasa apa? Karena masyarakat masa beringas dihakimi masa, maka akhirnya polisi malas kan nangkepin. Masanya orang 100, masa masuk penjara semua 100? Akhirnya penuh nanti penjaranya. Akhirnya dianggap ini ya semacam kelalaian saja. Karena menghilangkan nyawanya, karena diamuk massa misalnya. Tapi menurut hukum agama itu sama dengan membunuh, nggak boleh. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Pak, ya cuman motor lah yang dia maling tuh. Motor, nggak gede-gede banget, nggak bikin negara kita ini bangkrut. Kita ini kadang-kadang tadi ya, karena hawa nafsu mungkin ya, karena faktor hawa nafsu. Kan motor bisa dibeli sih, tapi nyawa orang itu sama saja kita sengaja mematikan dia dalam keadaan mujrim. Walaupun saya tuh kadang kasihan juga sesama begal itu. Ampun ya Allah katanya kan, minta ampun dia, Pak. Makanya saya merenung, begal ini matinya husnul khotimah ini, Pak. Karena dia mati dalam keadaan istighfar. Bahkan la ilaha illallah. Orang Lampung marah aja la ilaha illallah kan bahaya. Dia digebukin la ilaha illallah. Di situ saya mikir, masuk ke hadis ini. Orang yang seumur hidupnya ngebegal tapi matinya husnul khotimah. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia husnul khotimah. Nah, kita yang gebukin, bunuh orang kita. Coba bandingin, Pak. Ada gubernur korupsi dana pembangunan masjid 130 miliar. Gubernur ya, Pak. Itu yang gede itu, duit masjid loh yang dikorupsi itu. Memanfaatkan jabatan, enggak dimasa enggak. Ini cuman maling motor. Walaupun tetap tindakannya memang salah. Memang salah. Kalau dalam hukum Islam itu begini. Begal, perompak atau perampok dalam hukum Islam itu hukumnya sadis, Pak, sebetulnya. Perompak atau perampok itu dihukumnya disalib. Dalam hukum Islam disalib. Terus dipotong silang. Potong tangan kanan, silang ke kaki kiri. Potong tangan kiri, silang ke kaki kanan. Itu kalau begal aslinya sebetulnya. Tapi hukum begitu nggak boleh masyarakat sipil yang menegakkannya. Harus negara yang menegakkannya. Karena kalau kita masyarakat sipil yang menegakkannya, itu sama saja menghilangkan nyawa tanpa alasan yang benar. Jadi begitu. Jelas ya, Pak Abdullah? Bagaimana yang hilang motornya? Nah, begini. Pertama, kali kurang sedekah kali, Pak. Gimana hilang motor itu introspeksi aja diri pertama ya. Emang ya namanya musibah ya. Orang tua nelpon dari kampung, "Nak, Mama sakit, mau berobat nggak ada duit." "Ay, Mak minta duit terus," katanya. "Saya ini cuma ngojek di Bandar Lampung ini." Tahu sendiri kerjaan kalau ngojek. Karena ngegentak emaknya, nggak membeliin obat, pas lagi mampir sholat ke Baitur Rahim, hilang motornya. Subhanallah. Introspeksi diri aja, dia pelit sama emaknya soalnya, Pak. Nah, kalau barang hilang itu kan jelas kaidahnya, sudah pernah saya ajari. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama satu kesulitan,
membersamainya ada dua kemudahan. Jadi satu musibah akan membersamainya dua keberuntungan. Satu kehilangan akan membersamainya dua yang dia dapatkan. Makanya ada Kapolsek ini kejadian, Pak. Datang ke rumah. Ustaz, minta tolong bisa nggak? Apa kata saya? Motor saya hilang. Mulai saya agak geli. Ini Kapolsek soalnya, Pak. Motor saya hilang. Terus ngapa, Pak? Bisa nggak dipandang, kata dia, kira-kira motor itu sudah di luar Bandar Lampung atau masih di dalam? Kata saya, Pak, emang gua dukun, kata saya. Enggak, saya ini punya wajah dukun apa enggak, kata saya. Ini saya seperti mak lampir gitu loh, Pak. Suruh ngelihat dalam gentong gitu, kira-kira motornya udah dibawa jauh atau enggak. Enggak, Bapak kan Kapolsek, kata saya. Apa gunanya jadi Kapolsek, kata saya kan? Iya, kata dia, anak buah udah tak perintahin. Cuman saya ini pengen tahu dulu, masih jauh atau udah deket. Gini saja, Pak, kata saya ini nggak bisa nebak-nebaknya, karena saya nggak bisa ngelihat begituan. Bapak sholat saja 2 rakaat. Nanti habis sholat 2 rakaat, doanya begini aja bunyinya. Pakai cara-cara doa, ta'awud, bismillah, memuji Allah, baca sholawat, lalu berdoa, ya Allah, kalau motor saya yang hilang itu masih rezeki saya, pulangin. Tapi kalau bukan punya saya lagi, ya Allah, ganti dengan yang lebih baik lagi. Nah, itu doanya. Bapak yakin saja, salah satu dari 2 doa ini pasti dikabulkan. Kalau masih rezeki saya, pulangin. Kalau bukan rezeki saya, ganti dengan yang lebih besar. Besok dia datang agak cemberut. Gimana, kata saya? Enggak dapat motornya. Dapat, kata dia. Tak tembak malah kakinya, kata dia. Begalnya itu. Enggak, ngapa cemberut? Setelah saya pulang dari tempat Pak Ustadz, saya enggak pengen yang pertama yang dikabulkan, kata dia. Pengennya yang kedua, ganti yang lebih baik, kata dia. Ternyata yang pertama yang dikabulkan, bukan yang kedua. Jadi hidupnya begitu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu kehilangan sesuatu, enggak usah nangis gerung-gerung. Tapi berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, kalau masih rezeki, pulangin. Kalau bukan rezeki lagi, ganti yang lebih besar. Termasuk bapak-bapak hilang istri. Ya Allah, kalau istri itu masih punya saya, pulangin. Tapi kalau bukan punya saya lagi, ganti dengan yang lebih baik. Langsung diganti Natalie Holzer, Pak.